Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu di dalam perayaan peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus pada hari Jumat Agung ini. Kiranya berkat Allah, damai sejahtera Allah, anugerah Allah tercurah bagi kita sekalian. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang telah menjelma menjadi manusia. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang mengasihi kami. Kami mengucap syukur buat kesempatan dan kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami sampai hari ini. Kami bisa memperingati hari kematian-Mu, hari di mana kami menikmati karya anugerah yang besar itu. Mari Engkau Tuhan memberkati kami dalam pemberitaan firman-Mu, sehingga firman yang kami dengar memberikan kepada kami kekuatan, jalan hidup yang membawa kami ke dalam kehendak Tuhan. Diberkatilah firman-Mu, Roh Kudus menyertai pemberitaan firman-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam peringatan peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib ini, saya mengajak kita untuk membaca perikop tentang peristiwa kematian Yesus itu dari Injil Matius pasal yang ke-27 ayat 45 sampai ayat yang ke-56. Saya akan bacakan bagi kita sekalian pembacaan firman Tuhan ini. Demikian. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh, ia ini adalah Anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib ini, saya rindu untuk kita kembali merenungkan peristiwa besar yang menjadi dasar dan titik tolak iman Kristen. Entah sudah berapa kali kita
merayakan peristiwa kematian Tuhan, bahkan mungkin setiap kali kita mengadakan perjamuan Tuhan, di situ pun kita mengingat peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus. Namun di dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya kembali ingin mengajak kita untuk merenungkan peristiwa ini dan bagaimana kemudian peristiwa ini kita maknai sebagai dasar untuk kita membangun sebuah kualitas kehidupan beriman sebagai orang Kristen. Peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus adalah dasar dari seluruh titik tolak iman Kristen. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu, peristiwa salib yang di dalamnya seluruh kehidupan iman Kristen bertolak, harus kita wujudkan di dalam sebuah kehidupan atau kita wujudkan di dalam sebuah peringatan yang jauh lebih besar. Tidak hanya di dalam ritus-ritus peribadatan, di dalam sakramen gerejawi, tetapi kemudian kita perluas di dalam sakramen kehidupan, di mana realitas ilahi di dalam kemanusiaan itu kita nyatakan, kita wujudkan dalam kehidupan yang lebih luas. Inilah persoalan yang paling penting bagi kita di dalam kita memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Jadi peringatan terbesar dalam rangka kita merayakan kematian Tuhan, itu tidak terjadi hanya di dalam gedung gereja, melalui sakramen-sakramen gerejawi, tetapi mari kita perluas di dalam sakramen kehidupan kita. Sehingga apa yang kita rayakan, kita ingat di dalam sakramen itu, realitas ilahi yang kita lihat dan kita rayakan itu, kita kembangkan, kita rayakan, kita hidupkan di dalam sakramen yang lebih luas, melebihi tembok gereja, tetapi lebih masuk ke dalam realitas kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam peringatan kematian Tuhan Yesus pada hari Jumat Agung ini, saya ingin mengajak kita untuk melihat kembali makna peristiwa salib itu. Dan bagaimana kemudian pemaknaan itu kita implikasikan dalam kehidupan yang lebih luas tadi. Dalam peristiwa salib, sebagaimana yang telah kita baca di dalam Injil Matius pasal 27 ini, penulis Injil Matius melukiskan sebuah peristiwa di mana peristiwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib mengingatkan kepada kita tentang dua hal penting yang perlu untuk kita ingat, perlu untuk kita renungkan, dan kemudian dari dalamnya kita jadikan sebuah dasar bagaimana kemudian kita menjalani hidup kita ini. Dari pembacaan kita tadi, saudara, hal pertama yang saya ingin untuk kita perhatikan adalah bahwa peristiwa salib Yesus Kristus, peristiwa penyaliban yang terjadi 2000 tahun yang lalu itu,
adalah sebuah peristiwa yang menandakan adanya keterpisahan manusia dengan Allah akibat dosa. Peristiwa salib di mana anak Allah tergantung di atasnya, menderita, mengalami sebuah siksaan, menandakan bahwa peristiwa salib itu menunjukkan adanya keterpisahan manusia dengan Allah akibat dosa. Hal itu jelas kita dapat tangkap, kita dapat perhatikan dari bagian ayat 46. Ketika Yesus ada di atas kayu salib, dia berteriak dengan suara yang nyaring dan berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Yesus merasa bahwa pada saat dia ada di atas kayu salib, Allah seakan-akan meninggalkan dia. Teriakan Yesus di dalam ayat 46 ini menunjukkan hal itu. Bahwa dosa yang sedang ia tanggung, dosa yang sedang ia pikul, adalah dosa yang membuat seorang manusia terpisah dari Allah. Dosa telah membuat ciptaan terpisah dari penciptanya. Yesus tidak berdosa. Namun di atas kayu salib, dia dibuat menjadi berdosa demi melaksanakan karya Allah, kehendak Allah untuk menyelamatkan manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejak awal Injilnya, Matius sebenarnya sudah mengantisipasi peristiwa puncak dari kematian Tuhan Yesus Kristus yang menjadi puncak seluruh karya keselamatannya. Ketika Injil Matius mencatat peristiwa di mana Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Ketika itu Yohanes Pembaptis berkata, harusnya bukan engkau yang dibaptis, tapi akulah. Karena aku tidak layak. Tetapi kemudian Yesus berkata, biarkanlah kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Yohanes Pembaptis tahu bahwa Yesus tidak perlu dibaptis di dalam baptisan yang ia lakukan, yaitu baptisan pertobatan. Baptisan yang dikhususkan bagi orang yang hidup dan mau masuk di dalam pertobatan. Baptisan menunjukkan bahwa seseorang itu ada di dalam dosa, dan kemudian ketika dia bertobat, kehidupan pertobatannya ditandai melalui baptisan pertobatan itu. Yohanes Pembaptis merasa Yesus tidak perlu melakukan hal itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Apa yang dikatakan oleh Yesus? Yesus berkata, biarkanlah kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Kata menggenapkan itu menunjukkan bahwa Yesus perlu mengambil sebuah tindakan untuk melengkapkan, membuat menjadi sempurna, membuat menjadi utuh karya keselamatan yang sudah dibangun sejak jauh-jauh hari oleh Allah melalui karyanya. Apa itu? Menjadi sama seperti orang yang berdosa. Ini dilakukan oleh Yesus, mengantisipasi karya kematiannya. Dia yang tidak berdosa dibuat menjadi berdosa. Dan di atas peristiwa, di dalam peristiwa salib itulah
Alkitab menunjukkan bagaimana Yesus berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku?" Peristiwa salib yang kita lihat di dalam bacaan ini menunjukkan bahwa dosa akan selalu mengakibatkan adanya keterpisahan. Di mana ada dosa, di situ ada terpisahan. Di mana ada dosa, di situ ada perceraian. Di mana ada dosa, di situ ada kematian. Dosa membuat peristiwa salib itu harus terjadi. Kematian itu harus terjadi. Sebab Alkitab katakan upah dosa itu adalah maut. Dosa mengakibatkan penderitaan. Dosa melahirkan kerapuhan di dalam hidup manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dosa tidak pernah menghadirkan hal-hal yang baik di dalam kehidupan. Dosa di dalamnya selalu mengandung potensi-potensi yang negatif, potensi-potensi yang buruk, potensi-potensi yang menghancurkan, potensi-potensi untuk membuat seseorang hidup di dalam berbagai kondisi yang tidak baik. Kalau di dalam keluarga ada dosa, di situ potensi kehancuran pasti ada. Kalau di dalam sebuah kelompok masyarakat dosa itu dibiarkan, di situ pasti akan ada benih-benih yang berpotensi untuk merusak kehidupan bersama. Di mana ada dosa, di situ ada benih-benih kebencian. Di mana ada dosa, di situ pasti lahir penyelewengan. Di situ lahir berbagai bentuk-bentuk pelanggaran. Di situ akan lahir berbagai sikap-sikap yang tidak baik, yang pada akhirnya membuat kualitas kehidupan itu menjadi tidak baik, menjadi tidak harmonis, menjadi tidak dapat merasakan nikmatnya kualitas kehidupan itu sendiri. Dosa tidak pernah menghasilkan yang baik. Karena itu jangan pernah biarkan dosa berkembang dalam diri kita. Jangan biarkan dosa berkembang dalam hidup keluarga kita. Jangan biarkan dosa berkembang di dalam hubungan satu dengan yang lain. Jangan biarkan dosa menjadi hiasan, menjadi seperti sebuah hal yang biasa dalam diri kita. Karena dosa tidak pernah mengerjakan hal-hal yang baik. Dosa lahir, dosa berkembang dari sikap manusia yang cenderung memberikan ruang bagi hawa nafsu, bagi keangkuhan, bagi keserakahan. Kita yang cenderung membiarkan hawa nafsu kemanusiaan kita untuk tumbuh. Pada satu saat, pada akhirnya akan melahirkan dosa. Kehidupan manusia kita yang lebih cenderung mengagungkan keangkuhan, kesombongan, pasti suatu saat akan melahirkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kehidupan yang dikuasai oleh keserakahan, iri hati, pada suatu saat akan terjatuh pada tindakan-tindakan yang tidak baik. Merusak keadilan, menghancurkan kehidupan bersama. Karena apa? Karena keserakahan pasti akan membuat sebuah kualitas kehidupan menjadi tidak seimbang, menjadi tidak baik, menjadi tidak bagus, merusak kebersamaan, sehingga akhirnya yang terjadi hanya pertikaian dan kehancuran. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa salib Yesus Kristus sudah menunjukkan betapa parah dan mengerikannya akibat dari dosa itu. Di dalam peringatan peristiwa kematian Tuhan Yesus pada hari Jumat Agung ini, mari kita sadar dan mari kita ingatkan kembali hidup kita. Apakah saya masih cenderung membiarkan
potensi-potensi dosa, sikap-sikap yang mendorong lahirnya dosa, berkuasa dan berkembang dalam kehidupan saya. Kita perlu ingat, dosa tidak pernah mengerjakan hal-hal yang baik. Kalau hari ini kita masih cenderung hidup di dalam dosa, hidup di dalam perkara-perkara dosa, dan merasa bahwa seakan-akan kita menikmatinya. Hari ini saya ingin katakan kepada saudara, mari kita stop, mari kita berhenti melakukan dosa. Karena dosa berpotensi untuk menghancurkan hidup kita. Entah itu terjadi hari ini, entah itu terjadi besok, entah itu terjadi minggu depan, bulan depan, tahun depan. Dosa pada akhirnya akan menghancurkan kita. Karena itu jangan biarkan hidup kita dikuasai dosa. Jangan biarkan dosa bercokol dalam hati kita, memerintah hidup kita, menguasai pusat pikiran kita, sehingga perilaku kita, hidup kita cenderung ada di dalamnya. Upah dosa adalah maut, kesengsaraan, pertikaian, kehancuran, ketidakharmonisan. Salib sudah menunjukkan kengerian akibat dosa itu. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab sebagaimana yang Alkitab katakan kepada kita dan Alkitab sampaikan kepada kita, bahwa isi dari berita salib itu tidak hanya sekedar menyampaikan kengerian, akibat-akibat buruk dari dosa itu. Berita salib juga menunjukkan fakta dan kenyataan lain yang perlu kita ingat dan perhatikan. Inilah berita yang kedua. Jika berita yang pertama tadi mengingatkan kita bahwa salib menunjukkan adanya keterpisahan akibat dosa, potensi-potensi kehancuran akibat dosa. Namun yang kedua, peristiwa salib di mana Tuhan mati di atas kayu salib itu juga menunjukkan hal yang lain. Bahwa peristiwa salib Yesus Kristus tidak hanya menunjukkan akibat buruk dari dosa, tapi peristiwa salib Yesus Kristus di mana Dia menanggung akibat, Dia menanggung segala penderitaan, Dia menanggung akibat dari segala dosa itu. Di dalamnya terlihat bahasa cinta dari Allah kepada kita manusia. Peristiwa salib, peristiwa di mana Yesus mati di atas kayu salib, menjadi sebuah bahasa cinta yang tidak terbantahkan dari Allah kepada kita. Di dalam peristiwa salib Yesus Kristus, demi cinta yang Ia miliki, Allah siap menjadikan dirinya rapuh di dalam wujud anaknya Yesus Kristus. Di dalam salib, melalui bahasa cintanya, Allah yang berkuasa merengkuh kerapuhan manusia, memeluk manusia yang rapuh itu dengan menjadi rapuh untuk menebus dosa manusia. Ketika Yesus berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau tinggalkan aku?" Terlihat penderitaan, terlihat kesengsaraan seorang anak manusia. Namun disitulah kita melihat bahasa cinta itu. Allah di dalam wujud anaknya Tuhan Yesus Kristus merelakan dirinya menderita
Di dalam penderitaan, Allah ingin tunjukkan kepada manusia, aku mencintaimu. Dan karena cinta itu dia mau menderita. Dan karena penderitaannya itulah salib membuka kesempatan, membuka kepada kita jalan untuk sampai kepada pemulihan yang ingin dikerjakan oleh Allah kepada manusia. Salib yang adalah bahasa cintanya Allah menjadi jalan bagaimana pemulihan itu terjadi. Di dalam bahasa cinta yang diwujudkan dalam salib itu, pengharapan pada kualitas kehidupan yang sesungguhnya Allah mau berikan kepada manusia. Pengharapan yang Allah ingin berikan, kehidupan kekal yang Allah ingin berikan, itu terbuka melalui salib. Salib menjadi sebuah akses baru kepada kehidupan. Saudara, Matius menggambarkan bahwa pada peristiwa kematian Yesus di atas kayu salib, Matius ingin menunjukkan sebuah peristiwa yang mengandung sebuah makna teologis. Di dalam ayat 51, penulis Matius akan ingin mengajak pembaca untuk melihat apa yang terjadi di dalam peristiwa salib itu. Dalam ayat 51 dikatakan, dan lihatlah. Pembaca diajak untuk melihat. Lihatlah. Apa yang perlu dilihat? Tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah dan seterusnya. Saudara, yang ingin saya sampaikan di sini, peristiwa salib itu telah membuka akses baru pada kehidupan. Dan itu ditandai dengan terkoyaknya tirai bait Allah. Tirai yang selama ini membatasi hubungan Allah dan manusia. Tirai yang selama ini menjadi batas antara Allah dan manusia. Tirai yang selama ini membuat tempat di mana Allah hadir adalah sebuah tempat yang sangat mengerikan dan tidak sembarangan orang bisa masuk ke sana. Sebab tirai di dalam bait Allah itu membatasi ruang Maha Kudus, tempat di mana peti perjanjian, tabut perjanjian itu berada, dan ruang kudus di mana kaki dian dan semua perlengkapan-perlengkapan bait Allah itu berada. Hanya seorang imam besar yang dapat masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Itu pun 1 kali 1 tahun. Dan setiap kali ia masuk, dia harus menyucikan dirinya. Dan harus betul-betul dalam kondisi yang betul-betul kudus. Kakinya harus diikat. Sebab jika didapati dia tidak kudus, dan di dalam ruangan itu kemudian dia mati, karena ketidakkudusannya, orang dapat menariknya. Betapa mengerikannya situasi itu. Namun apa yang terjadi setelah peristiwa kematian Yesus? Tirai yang selama ini membatasi itu terkoyak. Itu terbelah. Sehingga orang dapat melihat langsung ruang Maha Kudus itu. Peristiwa salib telah membuka akses baru. Sehingga kita dapat masuk ke hadirat Allah. Penyucian yang memungkinkan manusia untuk bertemu dengan Allah sudah dikerjakan oleh Yesus sekali untuk selama-lamanya. Sehingga kita beroleh jalan masuk. Kita langsung dapat menghadap Dia
Dan disitulah kita dapat merasakan kehadiran Allah. Kita dapat merasakan anugerahnya, berkatnya, langsung mengalir di dalam kehidupan kita. Salib telah membuka harapan baru. Salib telah membuka jalan baru. Salib yang adalah bahasa cintanya Allah telah membuka kesempatan bagi kita untuk melihat harapan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam peringatan kematian Tuhan Yesus ini, kita diingatkan tidak hanya kepada potensi kehancuran dari dosa itu, potensi buruk dari dosa, tetapi dalam peristiwa kematian yang kita rayakan hari ini, kita juga diingatkan tentang melalui salib, harapan itu terbuka. Salib mengingatkan kepada kita, ketika kita merayakannya hari ini, bahwa harapan itu masih ada di tengah-tengah situasi dan kerapuan kita hari ini. Apapun keberadaan kita hari ini, kerapuan-kerapuan apa yang terjadi dalam diri kita hari-hari ini, beban-beban berat, situasi-situasi berat, tantangan-tantangan berat kehidupan yang kita alami hari ini, yang seakan-akan menghimpit dan membuat kita merasa tidak lagi berdaya untuk dapat menikmati sebuah kualitas kehidupan yang lebih baik, sudah diangkat oleh Tuhan. Salib telah membuka jalan dan telah menunjukkan kepada kita bahwa harapan itu masih ada hari ini. Jangan putus asa. Jangan pernah menyerah. Salib mengingatkan kepada kita, tidak hanya hal-hal yang buruk akibat dosa itu, tetapi di dalam salib, pemulihan itu sudah Allah siapkan. Di dalam salib, pengharapan itu bekerja di dalam diri kita. Di dalam salib, pengharapan itu memunculkan kepada kita keyakinan. Di dalam salib, kita diingatkan ada hari depan, ada hari esok, ada kehidupan. Allah telah memikul segala-galanya bagi kita. Dosa itu telah dipikul, kita diselamatkan. Salib adalah karya keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Allah dan akan tetap dikerjakan oleh Allah sampai kapanpun. Pengharapan itu bukanlah sebuah pengharapan kosong. Pengharapan itu adalah sebuah pengharapan yang nyata, yang di dalamnya kita bisa menggantungkan seluruh masa depan kehidupan kita. Allah yang kita sembah di dalam diri Tuhan kita, Yesus Kristus, adalah bukan saja Allah yang berkuasa, tapi Allah yang sangat solider. Dia Allah yang tahu, yang mau turut merasakan penderitaan kita. Dia adalah Allah yang rela menderita. Saudara, hal ini sangat revolusioner. Mungkin banyak di antara kita atau mungkin orang lain yang melihat bahwa konsep Allah yang menderita adalah sebuah konsep Allah atau sebuah ide-ide yang sangat absurd, sebuah gagasan kosong yang sulit untuk dipahami. Namun, Alkitab ingin menunjukkan kepada kita bahwa gagasan konsep dari Allah yang menderita, inilah gagasan yang ingin ditawarkan dan ingin disampaikan oleh Alkitab. Gagasan Allah yang menderita bukan bentuk kekalahan, tetapi berita anugerah
yang berdasar kepada sebuah peristiwa historis di dalam sejarah kehidupan manusia. Bahwa Allah itu menjelma menjadi manusia, mati di atas kayu salib bagi kita. Saudara, walaupun banyak orang menganggap ini adalah sebuah kebodohan, tetapi sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus, saya percaya bahwa berita salib adalah berita anugerah. Berita salib bukan sekedar isapan jempol. Itulah sebabnya Rasul Paulus katakan, jika Yesus tidak mati, tidak disalibkan, tidak mati, maka sia-sialah iman kita. Paulus sangat meyakini bahwa peristiwa kematian Yesus adalah sebuah peristiwa yang terjadi di dalam sejarah. Dan karena itu iman kita bukanlah iman kosong, tapi iman yang berdasarkan pada sebuah peristiwa nyata, fakta sejarah yang disaksikan oleh para penulis Alkitab. Allah yang rela menderita bukanlah sebuah gagasan absurd. Saya ingin mengutip pernyataan seorang teolog Jerman yang bernama Jürgen Moltmann di dalam bukunya The Crucified God. Moltmann mengatakan bahwa Allah yang tidak bisa menderita sebenarnya adalah Allah yang tidak sempurna. Dia Allah yang miskin. Manusia jauh lebih sempurna karena manusia bisa merasakan apa itu keindahan, kenikmatan, bisa merasakan penderitaan. Kalau Allah yang tidak bisa menderita, bagi Moltmann itu bukan Allah yang sempurna. Allah yang tidak bisa menderita adalah Allah yang hanya bisanya diibadahi, bisanya ditakuti, namun dia tidak pernah bisa dikasihi. Saudara, saya bangga punya Allah yang bisa menderita. Saya bangga punya Allah yang mati karena dia mau mati untuk saya. Dia mau mati untuk kita. Dia bukan hanya pribadi yang cuma tinggal di surga, tetapi dia pribadi yang sangat peduli dengan saya. Allah yang menderita bagiku adalah wujud Allah yang sangat-sangat mencintaiku. Dia tidak saja hanya bisa diibadahi, tidak hanya kita takuti, tetapi dia yang sangat kita kasih. Karena dia telah mencintai dan terlebih dahulu mengasihi kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam salib, Bapa turut merasakan penderitaan anak. Bukan dengan keterpaksaan, namun sebagai sebuah bentuk dari keputusan ilahi di dalam kehendaknya untuk karya keselamatan. Salib memang menunjukkan betapa ngerinya akibat dari dosa itu. Tetapi juga di dalam salib kita bisa melihat cinta yang tak terbatas dari Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus yang kita rayakan hari ini, marilah kita tidak sekedar merayakannya melalui sakramen perjamuan Tuhan, tetapi mari kita perluas sakramen itu dalam kehidupan kita. Nyatakanlah kepada dunia lewat sikap kita bahwa di dalam kematian Tuhan kita dibawa untuk melihat cinta, kita dibawa untuk melihat pengharapan, kita diajak untuk bangkit dari keterpurukan dan masuk kepada kehidupan yang lebih baik. Kita percaya melalui peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mampu untuk melihat harapan, melihat kehidupan di tengah-tengah keterpurukan kita akibat wabah COVID-19 ini. Peristiwa kematian Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa cinta itu masih ada, harapan itu masih ada, berita pemulihan itu tersedia, berita anugerah itu ada bagi kita. Dan mari kita semangat, mari kita bangkit. Alkitab tunjukkan
peristiwa kematian Yesus tadi membuat kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang kemudian bangkit. Saudara, saya percaya bahwa peristiwa kematian Tuhan yang kita rayakan ini juga akan membangkitkan kita. Mari kita bangkit. Mari kita bangkit bersama. Tinggalkan keterpurukan. Kita hadapi kenyataan hidup ini bersama dengan Tuhan. Bersama dengan cintanya. Bersama dengan pengharapan yang besar. Untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Selamat merayakan Hari Jumat Agung. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu, karena cinta-Mu, kami bisa ada hari ini. Kami diingatkan bahwa kami tidak boleh hidup di dalam dosa, melainkan kami harus hidup di dalam karya keselamatan Tuhan. Cinta-Mu, pengharapan yang Kau beri, menguatkan kami untuk terus menjalani hari-hari ini di dalam kasih dan kemurahan-Mu. Setiap kali kami mengingat cinta-Mu, kami dibangkitkan dan dibangunkan untuk terus berjalan di dalam kehendak Tuhan. Kuatkan, teguhkan kehidupan kami, dan biarkanlah kami hidup di dalam kebenaran Tuhan. Jadilah berkat setiap firman yang kami dengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Haleluya.